Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis di dalam Things Made YouTube channel. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan uji hipotesis untuk ANAVA 2 jalur. Oke ya, jadi di dalam ANAVA 2 jalur itu sebenarnya kita hanya perlu melakukan uji untuk tiga hipotesis ya. Hipotesis yang pertama itu adalah kita ingin mengecek apakah ada atau tidaknya pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Lalu hipotesis yang kedua adalah apakah ada atau tidaknya pengaruh kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Dan untuk hipotesis interaction effect-nya itu adalah apakah ada atau tidaknya pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemandirian belajar siswa terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Dengan kriteria ujinya seperti apa? Jikalau nilai signifikansi dari ketiga hipotesis ini adalah kurang daripada nilai alfa atau 0,05, maka hipotesisnya yang berbunyi terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika siswa itu diterima. Begitu juga dengan tulisan hipotesis terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa juga diterima. Dan juga terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa juga diterima. Seperti itu ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan waktu saya melakukan uji homogenitas, sebenarnya di dalam situ saya juga sudah melakukan yang namanya uji hipotesis. Jadi sebenarnya enaknya di dalam ANAVA 2 jalur itu adalah sekali kita melakukan kita klik gitu ya ujinya gitu hipotesisnya, maka sebenarnya ketiga hipotesis itu akan terjawab oleh hanya satu tabel, begitu ya. Oke. Jadi kalau kita ingin melakukan uji hipotesisnya, maka kita klik adalah analyze teman-teman, lalu pilih general linear model, lalu pilih unit variat, kemudian ini di reset dulu teman-teman ya, reset dulu. Lalu untuk yang dependent variable-nya masukin pemahaman konsep, lalu untuk fixed factor-nya masukin model pembelajaran dan kemandirian belajar. Lalu yang IM means-nya, wah ini teman-teman masukkan lagi ya. Klik A, kemudian B, kemudian A. Ini A bintang B itu maksudnya interaksinya itu ya teman-teman. Lalu pilih option. Ya untuk kalau yang tadi pilih option itu kan berarti yang untuk homogenitasnya begitu ya. Itu sebenarnya sudah kita lakukan. Nah, tetapi karena kali ini yang mau saya ajarkan ke teman-teman adalah langsung uji hipotesisnya sebenarnya, maka untuk yang homogeneity tesnya ini tidak perlu saya klik teman-teman, begitu ya. Karena kita sudah melakukan uji homogenitasnya sebelumnya begitu ya. Jadi saya hanya perlu deskriptif statistiknya aja, saya klik, baru perlu klik continue. Ya sudah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal klik OK saja. Maka akan muncul data seperti ini. Nah, data yang saya butuhkan itu hanya tabel yang ini teman-teman. Data yang ini. Inilah tabel ANAVA-nya. Nah, inilah yang saya akan paste ke dalam Word saya di sini ya. Kita paste. Oke, lalu saya rapikan dulu sebentar. Nah, ini adalah tabel ANAVA 2 jalur saya. Nah, gimana kita menjawab ketiga hipotesis kita, teman-teman? Itu teman-teman perhatikan yang A ini. Di sini, perhatikan di sini saya kasih bold ini ya. Untuk ketiga nilai ini, itu saya kasih bold. Nah, itu sebenarnya dari satu tabel kita udah akan menjawab tiga hipotesis. Kita mulai dari yang pertama. Oke ya. Kita mulai dari yang pertama. Yaitu adalah pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Dengan H0-nya adalah tidak adanya pengaruh. Kemudian H1-nya adalah terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Dengan kriteria ujinya adalah kalau nilai signifikansinya adalah lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jika kalau sebaliknya, nilai signifikansinya adalah kurang daripada alfa, maka H0 ditolak, artinya menerima H1 begitu ya. Nah, lalu kalau kita ingin menguji hipotesis yang pertama, maka kita melihat signifikansi untuk yang source yang A. Kita perhatikan yang ini. Nah, ini adalah nilai signifikansinya sebesar 0,47. Maka di sini kita bisa mengatakan berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa nilai signifikansi untuk model pembelajaran adalah sebesar 0,047. Oleh karena nilai signifikansinya
0,047 itu kurang daripada 0,05 atau nilai alfanya, maka H1 diterima berdasarkan kriteria uji yang seperti yang kita sudah buat itu ya. Nah, apa artinya menerima H1? Kesimpulannya apa? Berarti terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Lalu, untuk menjawab pengaruh kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa sama, maka hipotesis nolnya adalah tidak adanya pengaruh, kemudian H1-nya adalah terdapat pengaruh kemandirian belajar dengan pemahaman konsep matematika siswa. Untuk kriteria ujinya sama dengan kriteria uji hipotesis yang pertama begitu ya. Nah, sekarang kita untuk yang kemandirian belajar berarti kita fokus ke lihat yang kolom yang source-nya yang B. Nah, kita lihat nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,021. Nah, berarti di sini kita bisa katakan apa? Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi untuk kemandirian belajar itu sebesar 0,021. Oleh karena nilai signifikansi 0,021 itu kurang daripada 0,05, maka H1 diterima. Apa artinya H1 diterima? Berarti terdapat pengaruh antara kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Seperti itu ya. Lalu untuk ada tidaknya interaksi atau hipotesis yang ketiga, maka itu kita perhatikan sebenarnya yang adalah ini. A bintang B itu. Ya, kita perhatikannya itu. Dengan hipotesis penelitiannya seperti apa? H0-nya adalah tidak adanya pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Dengan harapan kita adalah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Begitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. A bintang B-nya nilainya adalah sebesar 0,000. Berarti kita bisa katakan seperti apa? Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa nilai signifikansi untuk interaksi model pembelajaran dan kemandirian belajar sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi 0,000 itu kurang daripada 0,05, berarti kita harus menerima H1. Menerima H1 artinya apa? Terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Jadi, untuk uji hipotesisnya yang ketiga ini kita sudah selesai. Begitu ya, teman-teman. Nah, oleh karena ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemudian kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa, maka kita bisa melakukan namanya pengujian lanjutan, begitu ya. Dan bagaimana uji lanjutan itu tentang uji 2K, teman-teman saksikan di dalam video saya yang berikutnya. Jangan lupa ya.